Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Technical Officer, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi kita melanjutkan terkait pengoperasian generator dan sistem distribusi kelistrikan. Ini tentunya materi yang sangat tentunya dipahami ya, perlu dipahami oleh teman-teman sekalian. Dan saya yakin adalah bukan hal yang baru bagi Anda. Apalagi tentunya sebelumnya Anda juga mempunyai basic di Technical Officer. Ini adalah tentunya dari generator tidak mungkin tiba-tiba bergerak tanpa adanya penggerak atau prime mover. Tentunya ada prime mover yang umumnya di kapal digerakkan oleh mesin diesel ya. Namun ada juga yang menggunakan turbin ataupun shaft generator dari main engine ya, diesel engine. Kemudian dari situ tentu terhubung ke generator sebagai pembangkit tenaga listrik. Di kapal tentunya generator itu bisa saja 2 ataupun 3, dan ini merupakan salah satu persyaratan sehingga ketika terjadi blackout masih ada cadangan ya, ataupun generator tersebut harusnya dapat diparalelkan. Karena tentu kebutuhan kelistrikan di kapal ini sangat banyak, bukan hanya untuk penerangan, bisa juga sebagai penggerak baik itu pada saat pemuatan ya di kren maupun keperluan pada saat kapal sandar ataupun olah gerak. Dari generator tersebut tentu juga terhubung ke main switchboard. Nah, fungsi daripada generator sendiri yaitu untuk menyuplai daya kelistrikan ke semua daya-daya yang dibutuhkan ataupun beban kapal yang terdiri dari prime mover dan alternator ya. Kemudian outputnya bisa saja rata-rata 3 phase AC ya, alternating current dengan tegangan 440 sampai 690 volt dengan frekuensi 50 ataupun 60 Hz. Kemudian automatic voltage regulator atau AVR ini mengatur tegangan ya output daripada generator secara otomatis, juga mengendalikan arus eksitasi motor serta menjaga tegangan stabil saat beban berubah. Kemudian selain itu generator juga dilengkapi dengan adanya governor ya. Governor ini mengatur kecepatan fly mover untuk diesel supaya supaya stabil RPM-nya, juga menjaga frekuensi supaya tetap di 50 ataupun 60 Hz tergantung dari generatornya. Kemudian juga melakukan load sharing saat paralel generator ya. Kemudian adanya juga tentu switchboard kapal. Ini merupakan sebagai pusat distribusi daripada energi listrik yang terdiri juga di dalamnya ada governor circuit breaker ya. Generator circuit breaker atau GCB, ada busbar, proteksi, kemudian juga tentunya ada parameter ataupun metering, dan juga berfungsi untuk memisahkan beban penting yang esensial dan non-esensial. Ada juga busbar dan selection, ini yang terdiri dari busbar A dan busbar B, dipisahkan oleh bus tie breaker. Tujuannya untuk reliability atau selektivitas dan redundancy. Kemudian ada juga circuit breaker. Circuit breaker ini terdiri dari generator circuit breaker, ada juga feedernya, feeder circuit breaker yang menyuplai motor ya, motor sentral juga untuk penerangan. Kemudian dilengkapi juga dengan proteksi yaitu adanya overcurrent relay apabila ada tegangan atau daya berlebih, kemudian direction ground relay, under voltage relay, serta over voltage relay. Nah, selain itu, selain daripada generator utama, dilengkapi juga dengan umumnya di kapal itu adanya emergency power system ya.
Ini tentu kalau di kapal-kapal besar dilengkapi dengan generator emergency generator yang berada di ruang terpisah, umumnya di dek skoci ataupun di bawah anjungan ya. Yang jelas dia biasanya terpisah dari kamar mesin, berfungsi untuk menyuplai kebutuhan listrik ketika generator utama di kamar mesin mengalami blackout. Adanya juga uninterruptible power supply atau UPS ya, merupakan daya yang tidak terputus, atau juga bisa menggunakan baterai di ruangan baterai apabila di ruangan di kapal ya, kapal-kapal kecil yang tidak dilengkapi dengan emergency generator. Nah, di kapal tentu Anda juga harus memahami tentu adanya single line diagram kapal ya. Ini yang menunjukkan aliran daya dari generator ke beban berisi simbol AVR ya, automatic voltage regulator, governor, ada yang motor control center, busbar yang digunakan untuk menganalisa gangguan dan daripada pengoperasian. Nah, setelah itu tentu rekan teman-teman dari ETO juga harus memahami fungsi dan prosedur sinkronisasi ya. Ini saya yakin Anda sudah sangat terbiasa atau familiar bagaimana Anda harus menyamakan terlebih dahulu voltase ya, atau voltage. Kemudian juga frekuensi tentunya dan phase-nya. Kemudian gunakan sinkronisasi dan Anda dapat memilih mode sinkron, apakah itu semi otomatik atau otomatik, tapi tentu juga Anda harus memahami yang manualnya ya, sistem manual. Jadi walaupun ada sistem otomatisasi, tentu Anda juga harus memahami bagaimana dengan fungsi manualnya. Apabila blackout, tentu ini di cover oleh emergency generator ya secara otomatis. Anda harus pastikan bahwa generator emergency dapat hidup secara otomatis. Kemudian juga dapat merestore beban-beban penting. Nah, setelah itu baru akan restart atau menghidupkan kembali generator utama. Ini adalah gambaran daripada line ya, single line diagram. Tentunya ada generator, kemudian ada busbar, dan tentu ada pemakaian. Bisa saja untuk terakhir itu ada lighting ya, penerangan, kemudian pompa-pompa dan lain sebagainya. Ini yang full extent technical diagram. Jadi dilengkapi juga dengan adanya UPS ya, atau uninterruptible power supply. Kemudian ada juga emergency generator. Ya, secara umum di kapal demikian. Jadi ada generator utama, ada juga baterai, dan ada juga emergency generator. Nah, kesimpulannya, generator dan sistem distribusi ini merupakan peranan penting ya di kapal dalam menyuplai kebutuhan kelistrikan. Kemudian AVR atau Automatic Voltage Regulator dan Governor tentu menjaga kestabilan ya, dan adanya juga tentu sistem single line yang harus Anda pahami betul. Oke, terima kasih, selamat pagi semuanya, semoga sukses dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.